Assalamualaikum. Untuk pengingat diri, seorang muslim. Sebarkan jika bermanfaat untuk Anda. Zahid, pria buruk rupa. Namun jasadnya diperebutkan para bidadari. Pada zaman baginda Nabi Muhammad, ada seorang pemuda yang bernama Zahid, yang pada saat itu berusia 35 tahun. Namun di usianya saat itu, Zahid belum juga menikah. Pemuda itu tinggal di Sufa, alias Tras Masjid Madinah. Pada suatu ketika, di saat Zahid sedang duduk sambil mengasahkan pedang miliknya itu, tiba-tiba datanglah baginda Nabi Muhammad. Langsung menghampirinya. Tak sekadar menghampirinya, baginda Nabi Muhammad pun juga memberikan salam. Seketika, Zahid pun dibuat tercengang dan kaget. Ketika Rasulullah datang menghampirinya, Zahid pun dengan cepat dan sigap menjawab salam Rasulullah. Dengan begitu gugup dan tidak bisa berkata-kata lagi. Baginda Nabi Muhammad pun berkata pada Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini aku perhatikan engkau sendiri saja." Zahid pun sontak menjawab, "Allah bersamaku." Setelah itu, Rasulullah pun menuturkan, "Wahai Zahid, bukan itu yang aku maksudkan. Yang ingin aku tanyakan, kenapa engkau masih membujang selama ini? Apakah engkau tidak ingin menikah?" Zahid pun langsung menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan wajahku tak tampan. Siapa yang mau dengan diriku?" "Ya Rasulullah," baginda Nabi Muhammad pun menjawab, "Asal engkau mau, itu urusan yang mudah," tutur baginda Nabi Muhammad sambil tersenyum merekah. Lalu baginda Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk membuat sepucuk surat yang berisikan lamaran untuk wanita yang bernama Zulfah binti Said, di mana ia adalah putri seorang bangsawan yang kaya raya dan juga berparas cantik. Kemudian, setelah surat tersebut dibuatnya, maka Rasulullah memberikan surat tersebut pada Zahid dan memerintahkan agar segera menyambangi rumah Said dan sekalian memberikan surat lamaran padanya. Zahid pun mendatangi Said di rumahnya dan berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah untuk diberikan kepadamu saudaraku." Said pun menjawab, "Ini suatu kehormatan bagiku," sambil membuka surat tersebut dan membacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said sangat terkejut. Lantaran tradisi pada masa itu, seorang bangsawan harus menikah dengan darah bangsawan juga. Begitupun sebaliknya. Akhirnya Said pun bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini benar dari Rasulullah?" Zaid pun menjawab, "Apakah engkau pernah mendapati aku berbohong?" Dalam suasana yang seperti itu, putri dari Said, yaitu Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, mengapa sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik dipersilahkan masuk?" Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, ini adalah seorang pemuda yang hendak melamarmu." Setelah dirinya melihat keadaan Zahid, Zulfah pun merasa dirinya terhina. Maka sambil menangis ia berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya. Semuanya menginginkan aku. Aku tak mau dengan dia ayah." Setelah mempertimbangkan kemauan sang anak, Said pun mengatakan sebenarnya kepada Zaid, "Wahai saudaraku, engkau tahu sendiri. Anakku tidak mau. Bukan aku menghalanginya. Tapi tolong sampaikan hal ini pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasulullah disebut, Zulfah pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Ayahnya pun langsung menjawab, "Surat lamaran pada dirimu ini adalah perintah Rasulullah." Ketika Zulfah mengetahui bahwa lamaran tersebut adalah perintah Rasulullah, ia pun dibuat kaget. Kemudian beristighfar beberapa kali.
"Wahai ayah, mengapa engkau tidak bilang dari tadi?" Ayah berkata bahwa lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah. "Kalau begitu, segera nikahkan aku dengan pemuda ini, karena aku mengingat firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka diminta Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul yang mengadili mengambil keputusan di antara mereka, ucapan yang muncul hanyalah, kami mendengar dan kami patuh dan taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Qiyas Nur 24, ayat 51. Pada akhirnya, pernikahan antara keduanya pun akan disegerakan. Dan Zahid pun pulang dalam keadaan gembira, di mana ia merasa senang lantaran lamarannya telah diterima. Akhirnya pernikahan Zahid dengan Zulfah pun akan dilaksanakan. Namun kadarullah, saat mendekati hari H pernikahan, baginda Nabi Muhammad meminta kepada kaum muslimin untuk berperang. Mengetahui hal itu, Zahid tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Islam. Sementara sahabat terkejut mendengar rencana Zahid. "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Apakah engkau masih hendak berperang?" Demikian tanya sahabat Rasulullah. Namun, tekad dan ketakwaan Zahid membuat ia tetap memutuskan berperang. Kemudian dalam perang tersebut, ia mati dengan syahid. Baginda Nabi Muhammad yang mendengar kabar syahidnya Zahid kemudian mengungkapkan bahwa jasadnya diperebutkan oleh bidadari-bidadari surga yang sangat cantik. Demikian kisah Zahid radhiyallahu anhu, pemuda buruk rupa yang sempat terhinakan di dunia, namun pilihannya berjihad, mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain meninggal dengan syahid, para bidadari surga pun berebut menginginkan sosoknya. Walau alam bisyawab, sampaikan meskipun cuma satu ayat. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.